diambil dalam Al-Quran terjemahannya untuk menipu. Sampai sekarang. Berapa jumlah penduduk Indonesia atau Nusantara waktu itu yang beragama Islam? Mempertahankan akidahnya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan tanah airnya, berjihad di jalan Allah untuk melawan penjajah. Berapa? Di kampung saya ada korban 40.000 jiwa. Hampir semuanya adalah Muslim. Siapa yang merusak mereka? Adalah Belanda. Jangan ngaco lah. Berbeda lah. Diam. Ini saya jawab yang tadi si kacau ini. Lu diam dulu kau. Kalau kau nggak diam saya turunin. Diam dulu. Ini rumus Muslim loh. Lu diam. Turun aja. Turunkan. Kau aja ngomong sembarang saja. Anda yang minta saya turunkan. Diam dulu Bang. Diam dulu Bang Buset. Saya ngomong dulu. Ini sejarah loh. Ini sejarah. Nggak bisa Anda menutupi sejarah. Kau aja baru lahir kemarin, kau masa kau tahu sejarah? Iya karena saya belajar. Kau aja belajar. Diam dulu. Kau Ya. belajar. Jadi kalau ya udah kau dibawa dulu semua. Dengarkan di bawah kau dengarkan dosen yang lagi ngomong ini. Dosen lagi ngomong. Nggak bisa dipungkiri. Mulai dari Portugis, mulai dari Inggris sampai ke Belanda. Belanda mempunyai, sambil menjajah dia punya lembaga namanya lembaga Bible Hindia Belanda. Dirubah menjadi lembaga Alkitab Hindia Belanda. Jadi penjajah ini sudah punya lembaga. Ya, Bible dirubah menjadi Alkitab, menjadi lembaga Alkitab Hindia Belanda. Berpusat di Bandung, Jalan Pajajaran. Baca sejarah. Terus kemudian dirubah atau diterjemahkan ke bahasa Melayu. Di sanalah mulai aneh-aneh. Sampul dirubah, semua istilah-istilah Islam dipakai. Pertama nongol Anda boleh baca bagaimana Bible yang terdahulu di zaman Belanda itu. Ada kata Ka'bah, ada kata Assalamualaikum, ada kata Insya Allah, ada kata Allah, ada kata Rasul, Firman, yakin, semua. Rohul Kudus, semua dipakai. Karena kalau tidak ini dipakai, datang apa adanya, diterjemahkan dengan jujur, tidak akan diminati orang. Harus dibungkus dengan keislaman. Seandainya waktu itu Nusantara bukan mayoritas Islam, tapi mayoritas agama lain, saya rasa juga terjemahannya akan diadopsi dengan kitab penganut agama tersebut sebagaimana yang ada diterjemahkan ke bahasa Bali sekarang. Karena di Bali itu Sang Hyang Widi diterjemahkan juga Sang Hyang Widi. Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, 10 tahun kemudian Belanda sudah hengkang, lembaga Alkitab Hindia Belanda ini vakum selama berapa tahun. Kemudian dihadiahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia yang berdiri tahun 1954. Jadi lembaga Alkitab ini adalah hadiah dari penjajah Belanda. Woi, lu baca sejarah dong. Bang, saya mau nanya boleh? Lu diam dulu, belum selesai. Artinya apa? Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah. Motonya adalah gold, glory, dan gospel. Artinya daerah jajahannya memang harus dikristenkan juga. Kenapa demikian? Buktinya dia membangun gereja dan seterusnya. Sampai sekarang, alhamdulillah, setelah Indonesia merdeka, rumah-rumah ibadah tersebut tidak kami rusak, karena tidak boleh merusak rumah ibadah. Apakah yang dipakai oleh Belanda?
masuk ke Republik ini atau masuk ke Nusantara? Mari kita cek beberapa data yang ada di Bible. Ulangan 20 nomor 10 sampai 13. Saya baca saja. Apabila engkau masuk sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Jadi istilah kerja rodi dari Bible. Kemudian, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda masuk. Kalau damai kerja rodi jadi budak, kalau melawan ya dihabisin. Inilah yang dipakai. Jadi enggak ngarang-ngarang itu Belanda. Dia datang kemari memang berdasarkan itu, karena Belanda ini memang bawa Bible. Di samping bawa Bible, dia membawa juga misionaris yang terkenal like Dekker itu dan seterusnya. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau bilang Islam Sunni Syiah nggak ada urusan. Syiah itu bukan Islam. Islam tidak pernah diajarkan untuk menginvasi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memulai peperangan kecuali didahului. Itu ya. Surat At-Taubah itu mempertahankan harga diri, menyusun strategi dan seterusnya. Itu ya. Islam datang ke Republik ini bukan dengan membawa penjajahan, tapi melalui perdagangan sambil berdakwah. Alhamdulillah, Indonesia memeluk Islam dengan damai tanpa darah. Tapi Belanda menyebarkan agama Kristen dengan berdarah-darah. Kalau siapa yang dibawa ini, lu tanya nenek moyangmu, kenapa kita Kristen? Kalau kau runut sampai ke atas, saya jamin, nenek moyang kamu itu pernah menjadi jongos Belanda. Di hari Minggu, nenek moyangmu satu gereja dengan Belanda. Di hari biasa menjadi mata-mata Belanda. Kami, nenek moyang kami umat Islam, karena berbeda agama, berbeda aliran, berbeda pandangan politik, nenek moyang kami bergerilya bagaimana mengusir penjajah. Tapi nenek moyangmu menjadi jongos Belanda. Ini fakta. Kau tanya bapakmu, kau tanya nenekmu, kenapa kita beragama Kristen? Kenapa agama kita sama dengan penjajah? Semoga nenek moyangmu bisa jujur memberikan keterangan kepada kau. Makasih, lanjut. Bang, mau nanya, itu jawaban buat tadi si pencerah ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Mbak, silakan. Saya mau nanya, boleh nggak Bang? Boleh. Mbak ini Cuma apa, Kristen atau Muslim? Ya, agamanya apa? Kan ya Bang, gua Katolik Bang, gua mau si keluarga mau mualaf Bang, tapi masih pikir-pikir dulu Bang. Ya, silakan tanya deh. Kan banyak yang orang-orang bilang kalau Yesus itu adalah Nabi Isa Bang. Buktinya gimana itu Bang? Masih bingung gua. Oke, saya jawab. Di zaman itu hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa suami, tanpa ada hubungan biologis, yaitu kalau namanya itu Maria, bahasa Semitik adalah Maryam. Anaknya bernama Yesua Amasia,
atau Iso atau Isa Al-Masih. Jadi anaknya Maria cuma satu, perempuan itu cuma satu, artinya sama. Tapi kalau sudah berbentuk Yesus yang disalib udah berbeda, karena anaknya Maria tidak disalib. Begitu. Oh gitu ya bang, makasih ya bang. Dia tanya lagi, apa lagi? Ada Pak D, jawab Pak D. Silakan Pak D. Assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu siapa, Dek? Bentar. Namamu siapa? Nama saya Tegar bang. Tegar. Di mana? Lokasi di mana? Jakarta. Di Sulawesi. Oh, Tator. Sulawesi. Ya, silakan nanya lagi nih. Di Tator ya. Usiamu berapa, Dek? Siapa Dek? Ya udahlah, udah dewasa lah dia, 17 lah. Ya lanjut, pertanyaan kedua. Tanya lagi, silakan. Tegar, nanya lagi Tegar. Ada yang tanyakan lagi nggak, Tegar? Sabar bang, mikir dulu bang. Masa Allah mikir. Iya. Bener. Ya Pak D, jelasin Pak D, antara Yesus yang disalib dengan Nabi Isa sama atau beda Pak D? Sebenarnya mengenai Yesus dan Nabi Isa ini sosok yang sama, cuma diceritakan berbeda. Ya, diceritakan berbeda. Jangankan antara Quran dan Bible ya, atau kitabnya orang Kristen. Bible sama Bible aja ceritanya beda-beda. Kalau kita lihat misalnya menurut Matius, kakeknya Yesus itu adalah Yakub. Sementara kalau kita lihat silsilah yang ditulis oleh Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Jadi Yesus ini cucunya Yakub atau cucunya Eli? Mana yang benar? Nah, itulah yang saya maksud, bahwa sebenarnya dia ini satu orang. Cuma diceritakan dengan versi yang berbeda-beda. Orangnya itu juga. Gitu Bang Andi. Bang, saya mau nanya lagi boleh nggak? Ya. Kata orang Islam, Yesus itu nggak disalib bang. Ya memang enggak. Bahkan kalau Ya, kita lihat, ya. Kan saya baca Alkitab kan bang. Kayak saya lihat kalau dia bangkit pada hari ketiga bang. Oke, saya terangkan ya. Bangkit itu dia artinya kan keluar dari bangkit dari kematian gitu kan. Nah, sementara menurut Yesus di dalam Lukas 20 ayat 35, 36, 37, orang yang dibangkitkan itu akan berupa roh. Itu juga yang diterangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Sekarang saya tanya nih sama adik nih, Yesus itu ketika mendatangi murid-muridnya, itu berupa roh atau berupa daging dan jasadnya dan ruhnya? Aduh Saya bang, nggak tanya. tahu bang. Oke, saya kasih ayatnya ya. Dalam Lukas 24 ayat 36, 37 sampai ayat 43, itu Yesus itu datang kepada murid-muridnya. Shalom. Para murid takut dan ngeri menyangka Yesus hantu. Mengapa menyangka Yesus hantu? Karena para murid itu mendengar desas-desus kalau Yesus itu mati dan bangkit. Karena para murid ini tidak menjadi saksi waktu Yesus mati ataupun bangkit. Bahkan waktu Yesus disalib tuh para murid nggak jadi saksi. Menurut Markus 14 ayat 50, para murid itu kabur saat Yesus ditangkap. Nah, sehingga ketika para murid yang waktu itu masih sembunyi, ya, didatangi Yesus, para murid itu takut dan ngeri menyangka Yesus hantu. Apa kata murid? Apa kata Yesus? Mengapa kamu takut dan ngeri? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku.
Nah, dari cerita ini Yesus itu datang berupa roh atau berupa daging dan tulang dan rohnya? Saya tanya sama Anda. Berarti itu karangan Paulus ya, Bang? Bukan, itu karangan Lukas. Ya, jadi Yesus itu datang kepada para murid itu bukan berupa roh. Kalau dia tidak datang berupa roh, artinya Yesus belum bangkit. Nah, para murid masih belum percaya kalau yang di hadapannya itu adalah Yesus. Kemudian Yesus itu membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Lalu para murid memberi ikan goreng. Lalu Yesus memakan di hadapan mereka. Yang makan itu roh atau manusia biasa seperti kita? Apa roh makan? Coba jawab, Dek. Apa roh makan? Woi, jawab dong. Aduh. Ya, jadi dari situ saja udah kita ketahui Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit artinya tidak ada penyaliban. Karena orang disalib itu, ya artinya disalib itu menghukum mati seseorang hingga mati. Kalau tidak mati berarti nggak ada penyaliban atau pura-pura disalib. Emang bisa orang pura-pura disalib nggak mati? Banyak. Saya pernah melihat di TV itu ya, prosesi penyaliban itu di Filipina. Itu betul-betul dipaku. Tangannya, kakinya dipaku. Selama 3 jam, habis itu diturunkan. Habis disalib ngerokok dia. Ngerokok, nggak mati dia. Makanya ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus itu mati, heran dia. Anda lihat di dalam Markus 15 ya, ayat-ayat berapa itu saya agak lupa itu. Pilatus itu heran mendengar Yesus itu mati, karena memang tidak ada fakta. Orang disalib 3 jam kok mati itu nggak ada. Apa buktinya? Orang yang ada di samping kanan dan kiri Yesus itu nggak mati. Supaya mati kakinya dipatahkan. Sementara Yesus kakinya tidak dipatahkan. Ya, setelah mematahkan kaki orang-orang itu sampai kepada Yesus, Yesus sudah mati. Nah, itu dia. Jadi Yesus menurut Bible sendiri kalau kita telaah ya, dia tidak mati disalib. Begitu. Saya nambahin sedikit aja nih supaya apa? Wah, iya ada Bang Goto nih, keren. Ya, saya nambahin sih. Jadi begini, kasus penyaliban itu sama sekali tidak sesuai dengan nubuatan-nubuatan dalam 613 hukum dalam Yahudi ya. Ini saya sudah pernah jelaskan panjang lebar. Jadi begini, orang-orang Kristen ini dia masih percaya bahwa Bible yang mereka pegang sekarang ini asalnya dari Injil Sinoptik. Padahal sebenarnya bukan. Bible yang mereka pegang sekarang ini kan hasil karya dari Otto Romawi ya, melalui Eusebius. Musik, framing musik. Sebelum saya jelaskan itu sedikit ya, saya coba lari dulu ya. Jadi begini, Bible itu perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Perjanjian baru berdiri karena fondasinya perjanjian lama. Dengan kata lain, perjanjian baru berdiri untuk menggenapi perjanjian lama. Sekarang pertanyaannya, adakah nubuatan ya dalam perjanjian lama atau kitab Tanakh Yahudi yang telah dirubah jadi Septuaginta itu bahwa yang tersalib di atas adalah Mesias asli menurut pemahaman orang Yahudi ya. Ternyata ketika kita uji ya sumber dari ilmu pengetahuan ini ya, dari secara epistemologi, ternyata Yahudi pun menolak ya. Yahudi pun menolak bahwa tidak adanya nubuatan bahwa yang tersalib di atas itu adalah Mesias asli. Makanya Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya dengan Kristen. Justru yang ada dalam nubuatan mereka itu ya yang sangat jelas ya di Mazmur 69:21, Yeremia 25 ayat 13 dan yang lain ya. Di Ulangan 27, 25, Ulangan 21, 23 bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah seorang nabi palsu yang telah melakukan kesalahan besar. Itu yang ada di kitab mereka ya.
Bahkan diperjelas bahwa orang yang tergantung mati di kayu salib itu sebenarnya dia bukan mati ya, dia bukan mati karena tangannya kakinya dipaku, bukan, tapi dia mati menggenapi nubuatan Mazmur 69 ayat 21 bahwa dia mati minum racun anggur asam. Dengan demikian salah satu nubuatan ya dalam Mazmur 69:21 sudah digenapi di zaman Perjanjian Baru. Nah, di mana kesalahan-kesalahan ini terjadi ya? Saya sudah jelaskan sejarahnya ya, bahwa Injil pertama kali ya yang dikatakan karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis dalam kurun waktu 20 tahun, 45 sampai tahun 65 ya. 1 tahun sebelum pemberontakan Israel ke bangsa Romawi ya, berujung penghancuran bait suci itu. Mereka pikir bahwa Bible yang mereka pegang sekarang awalnya dari sini. Padahal sejarah membuktikan ya, tahun 284 telah terjadi ya pembersihan besar-besaran oleh otoritas Romawi ya, dengan semua Injil yang langsung bersinggungan dengan Isa dan murid-muridnya. Ya, perhatikan ya, baca sejarahnya aja, tolong cari literasinya ya. Edik yang dikeluarkan Kaisar Romawi tahun 284 yang kita kenal dengan Edik Diocletianus ini memerintahkan seluruh Bible, seluruh Injil yang bersinggungan dengan umat Kristen di bumi hanguskan, ya, dihancurkan, tidak boleh lagi ada di wilayah jajahan Romawi. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang-orang Kristen menolak menolak ajaran pagan yang akan dimasukkan ke dalam budaya Kristen. Akibatnya fatal, ya. Terjadi genosida besar-besaran tahun 284 itu. Jadi genosida ini sudah berlangsung 2 kali. Tahun 6673 ya, berujung matinya Paulus ya, dipenggal kepalanya, berikut Simon Petrus disalib terbalik. Ini dilakukan ulang oleh Kaisar Romawi tahun 284. Di sini semua Injil yang bersinggungan termaksud yang warisan dari murid-murid Yesus seperti Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Thomas, termaksud Injil Sinoptik, ini sudah tidak ada. Makanya lepas delik Milano ya, di mana orang-orang Kristen sudah tidak lagi tahan dengan genosida yang dilakukan berasal dari Edik Diocletianus, ini melakukan kesepakatan ya dengan Kaisar Konstantin dan ibunya Helena. Itu yang kita kenal dengan Ethic of Milan atau delik Milano ya, tahun 313 ya. Nah, di sini ada kesepakatan bahwa Romawi itu melegalkan agama Kristen dengan catatan budaya ya, budaya Romawi pagan Helenistik sudah bisa dimasukkan ke budaya Kristen, salah satunya 25 Desember itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kenapa Helena, kenapa Kaisar Konstantin menyuruh menulis ulang Perjanjian Baru ya, menyuruh Eusebius ini seorang uskup di Kaisarea ya, yang berhasil melakukan kerjasama dengan Kaisar Konstantin ya, di mana beliau diberikan jabatan, diberikan uang ya, lalu menulis ulang Perjanjian Baru ya, yang sekarang kita kenal itu dengan nama Kode Vatikanus ya, yang lalu distandarisasi tahun 364 di Konsili Laodikia. Dan akhirnya tahun 380 disahkan secara resmi ya oleh Paus Damasus I, disahkan secara resmi oleh Kaisar Theodosius bahwa Romawi mempunyai kepercayaan baru yang bernama Kristen Katolik. Nah, ini mereka tidak paham bahwa Bible yang mereka pegang sekarang ini awalnya dari sini, dan Kristen Protestan yang mereka anut sekarang ini awalnya semuanya dari sini. Jadi dari otoritas Romawi. Kristen abad ke-1 nonsen. Injil Maria, Injil Gnostik, Injil dan yang lain ya, Injil kebenaran, Injil Filipus, semuanya sudah dilarang dibaca oleh, kalaupun masih ada manuskripnya, itu dilarang dibaca oleh otoritas Romawi. Siapa yang baca pasti dibunuh. Ini perintah keras ya, Edik Diocletianus itu. Ini yang mereka tidak paham. Jadi Perjanjian Baru yang dibuat Eusebius, inilah yang ditempelkan ke Septuaginta, yang dirubah itu tahun 286 sebelum Masehi. Ini yang mereka tidak paham.
Itu di mana Bible yang diciptakan Eusebius ini sudah jelas-jelas menulis banyak sekali kesalahan yang sekarang bisa dikonfirmasi ya, baru di abad sekarang ya, 6.577 kesalahan. Ini dasarnya semua dari sini. Ini mereka tidak pahami. Ya, jadi teman-teman Kristen, saya minta tolong pelajari sejarah Bible Anda. Ya, jangan Anda berkata bahwa, jangan Anda masih punya pemahaman bahwa Bible yang Anda pegang itu asli, ya, langsung bersinggungan dengan Isa. Sementara Injil-Injil yang bersinggungan dengan Isa, Injil Injil Filipus, Thomas dan yang lain, ini sudah dibumi hanguskan oleh Romawi. Bahkan Injil sinoptik sendiri yang ditulis oleh asli murid Yesus Matius, terus murid Petrus Markus, terus Lukas teman Paulus, ini pun sudah tidak ada di zaman Edik Diocletianus itu. Dan terbukti manuskrip-manuskrip tua. Bahkan kalau abang pernah belajar kode P52 ya, kode P52 yang berisi Yohanes 18 ya, ayat 33, 31 sampai 33, di situ menjelaskan, bahkan ini pun didapatnya di Pasar Loa di Mesir, lalu digabungkan nanti pada abad ke-7. Itu ini yang yang mereka tidak pahami. Itu jadi Eusebius telah menulis ulang perjanjian baru dengan mengumpulkan sisa-sisa manuskrip ya, lalu dicetak 50 kitab pada saat itu, lalu dipilih yang mana yang paling kena dengan sejarah itu. Nah, di sini manipulasi besar-besaran sudah terjadi, di mana Injil Maria, Injil Filipus, Injil Barnabas sama sekali tidak mengakui kalau yang ditergantung di kayu salib itu adalah Yesus, tapi seorang nabi palsu alias Yudas, ya, penerima suap. Dengan demikian tergenapilah nubuatan Mazmur 69 ayat 21 dengan Ulangan 27 ayat 25. Nah, ini di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya ada pada otoritas Romawi. Karena otoritas Romawi membuat agama baru hasil kesepakatan delik Milano untuk memasukkan ajaran pagan mereka ke dalam budaya Kristen. Banyak sekali contoh. Biblos sendiri itu sebenarnya dari kata-kata kota dewa-dewa. Biblos itu asal kata, akar kata dari Bible itu. Ini yang mereka tidak pelajari. Iya, perhatikan ya, kata Hades saja dalam Bible itu adalah nama dewa Romawi yang berarti dewa kematian, di mana orang-orang Kristen setelah mati itu dikesana dulu, sampai di Hades dulu, itu disiksa atau kalau dia melakukan kejahatan. Jadi kalau abang pelajari ya semua mitologi-mitologi Yunani yang masuk ke dalam Bible, abang akan mengerti bahwa Bible yang Anda pegang sekarang ini bukanlah Injil yang diberitakan Yesus, murid Yesus, bahkan Paulus sendiri. Karena terlalu banyak kontradiksi tentang ini. Bahkan saya pernah berkata bahwa Paulus dalam Bible kanonik adalah tokoh fiktif, mengingat banyak bukti yang mengarah ke situ. Iya, Romawi sudah mengkudeta ajaran Yesus, ajaran Paulus untuk membentuk sekte baru. Ya, sekte baru untuk memasukkan ajaran mereka, ajaran Helenistik ini ke dalam sekte baru tersebut. Dan ini terbukti ya, tahun 382 teks Vulgata dicetak oleh ditulis oleh pendeta Jerome. Ini banyak sekali ya, boleh dikata hampir 90% ini tidak sama. Ya, tidak sama dengan Injil-Injil yang bersinggungan langsung dengan Yesus itu sendiri. Dan dibuktikan dalam naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll. Ini dibuktikan ya dari hasil karya Profesor Barbara Tering, di mana banyak sekali yang bertolak belakang antara Bible mereka pegang dengan naskah-naskah Laut Mati. Nah, begitu mungkin. Ya, begitu mungkin Pak De, sedikit dari saya supaya mereka paham sedikit. Oke, Os, ingin menambahkan? Boleh. Oke, jadi data dan faktanya sudah jelas di sini ya, bahwa Alkitab bukanlah murni firman Tuhan yang sejatinya, tapi karangan pemerintah Roma dengan utusannya adalah Paulus itu sendiri. Kita tahu bahwa di zamannya pemerintah Roma adalah kerajaan terbesar yang ingin menguasai dunia pada zamannya. Bentar, Walang Re. Oke. Walang Re, dirimu bahwa Anda Kristen, Walang Re. Jangan dipotong dulu, biar dulu dia lah. Enggak. Oke, aku siap-siap. Ya, Bang Welen silakan. Oke. Bang Goto panjang loh, dia harus panjang juga, silakan. Sabar. Dia Kristen kan? Walang Re Kristen kan? Oke, di sini aku mau memperkenalkan diri. Ya. Oke, di sini aku mau memperkenalkan diri bahwa aku ini Kristen Katolik.
Lanjut Bang, Bahkan sampai saat ini masih Kristen Katolik. Lanjut Bang, diulang dari awal. Lanjut lagi, diulang dari awal. Silakan. Oke. Aku di sini cuma mau menambahkan dari statement dari Bang siapa tadi itu? Dari Bang Goto ya. Ya, lanjut. Oke. Jadi data dan faktanya sudah jelas ya bahwa Alkitab itu sendiri murni bukanlah firman Tuhan yang sejatinya, tapi karangan pemerintah Roma dengan utusannya adalah Paulus itu sendiri. Kita tahu bahwa di zamannya pemerintah Roma ini adalah kerajaan terbesar yang ingin menguasai dunia pada zamannya. Seperti itu, dan aku di sini akan memberikan data dan fakta tentang silsilah dari Yesus Kristus itu sendiri. Siapa istrinya, siapa anaknya, ini semua ada literasinya. Mengimani saja tanpa pengetahuan sama saja seperti botol. Tunggu dulu aku jalankan kameraku. Silakan Bang. Kita harus adil, beri dia waktu juga. Karena kok nggak nyala kameranya. Ya. Oke. Aku ada data ya. Literasinya ini, tunggu sabar ini ya. Literasinya ini dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Geologi Wikipedia, Lawrence tahun 1996, Bloodline of the Holy Grail, arsip tersimpan di Alexandria. Bisa mungkin di screenshot ya untuk ini dan bisa dicek kebenarannya. Di situ disebutkan bahwa biografi nama Yesus Kristus. Sabar. Ya, ini biografi Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Maria menikah dengan Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni yang pertama, anak pertama bernama Joseph son of Christ. Anak kedua bernama Justus son of Christ. Sabar. Aku slide lagi ya. Sabar. Nah, ini anak pertama bernama Joseph son of Christ. Anak kedua bernama Justus son of Christ. Anak ketiga bernama Tamar son of Christ. Jadi anak Yesus berjumlah 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Oke, aku tambahkan. Kenapa Yesus harus menikah? Karena dia adalah seorang laki-laki normal. Dia juga seorang rabi Yahudi, di mana syarat untuk menjadi rabi yaitu nikah dan mempunyai istri. Terus pertanyaannya, wajarkah seorang Tuhan harus tunduk pada aturan-aturan ciptaannya itu? Pentingnya menjelaskan fakta tentang ayat-ayat kitab yang disembunyikan oleh Alkitab itu sendiri mengenai silsilah dari Yesus Kristus, agar umat dunia tahu dan tidak lagi menuhankan manusia yang sengaja dipaksa tanda kutip menjadi Tuhan oleh pemerintah Roma dengan utusannya Paulus tersebut. Seperti itu host dan Bang Handi, bisa boleh dilanjutkan. Oke, saya tambah sedikit ya. Yang Bang Werenger tampilkan ini adalah data yang disadur dari buku Profesor Dr. Barbara Tering ya, yang judulnya Jesus the Man.
Ya, buku ini ditulis oleh Profesor Barbara Tering, ya, beliau seorang rektor di Sydney. Ini diambil dari penggalan naskah dari 981 naskah dari Dead Sea Scrolls atau mati. Ya, jadi apa yang dikatakan Bang Wen ini betul, ya. Bang Goto, ya. Izin dulu Bang Goto. Silakan. Biarlah dia yang bertanggung jawab. Ini kan kita sebagai Muslim, kita hanya bertanya ke dia. Weleng ini Katolik. Tadi Pak Weleng Anda tadi mengatakan di Bible itu banyak karangan pemerintah Romawi, bukan semuanya firman Tuhan. Yesus berkeluarga dan seterusnya. Ini Anda Katolik. Apakah Anda bisa bertanggung jawab dengan statement Anda ini? Silakan. Oke, sabar ya. Ya. Adapun Alkitab adalah kitab karangan Paulus itu sendiri. Adapun kitab-kitab di dalam Bible yang ditulis Paulus, yakni Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, serta Titus, Fileman, dan Ibrani. Jadi 14 kitab karangan Paulus itu sendiri dalam perjanjian baru. Dan kita mengetahui Paulus ini adalah siapa? Dia adalah kaki tangan dari pemerintah Roma itu sendiri. Dialah yang menyusun sebagian besar dari isi kitab, khususnya di perjanjian baru. Seperti itu Bang Handi. Ini Anda Kristen kan? Apa bagaimana Bang? Anda harus luruskan dulu nih. Ya, aku Kristen Katolik. Bahkan sampai saat ini masih Kristen Katolik. Okay. Ini buku tentang pernikahan Yesus Kristus itu sendiri. Datanya bisa dipertanggungjawabkan. Silakan kalau ada Kristen lain silakan naik. Kami ini tidak berpendapat loh, hanya bertanya. Gitu ya. Jangan sampai Anda mengatakan kami framing di sini. Diberi kesempatan Kristen yang lain untuk naik. Ini buku tentang Injil Maria Magdalena yang tidak dimasukkan di dalam Alkitab itu sendiri. Ada apa di dalam Injil Maria Magdalena? Bahkan pemeran utama yang bernama Yesus Kristus, Injilnya sudah tidak dimasukkan lagi, tapi diganti dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada apa dengan Injil Yesus Kristus itu sendiri? Ya, betul itu Bang Andi yang dibilang Bang Welenger ya. Seperti saya jelaskan tadi. Ya, Bang Goto, kita jangan nambahin, kita Muslim. Bang Goto, kita nggak boleh. Biarlah dia Bang Goto. Ini Legianto, silakan. Kristen apa Muslim? Legianto. Sekali lagi saya tanya Pak Weleng ini, benar Anda Katolik? Bang, Iya Bang Handi, aku Kristen Katolik. Bahkan sampai saat ini masih Kristen Katolik. Seperti itu Bang. Ya tadi Anda mengatakan Paulus itu kaki tangan pemerintah Roma. Ini ilmu dari mana Bang? Anda mengetahui itu? Faktanya memang seperti itu. Sebelum Rasul Paulus menjadi pengikut Yesus, dia kan yang menghujat dan membunuh murid-murid Yesus itu sendiri. Datanya kan banyak, ada tertulis di Alkitab itu sendiri. Seperti itu Bang Handi. Tapi kalau Anda Katolik, sepertinya Anda berbeda dengan pada umumnya Katolik. Katolik nggak seperti ini loh. Ini saya. Ya. Gimana? Aku mungkin seperti ini Bang Handi. Aku seperti Kristen Katolik yang sudah tersadarkan. Anda tidak mendapat serangan dari yang lain? Bahkan sampai saat ini aku tidak mendapatkan serangan apapun. Dan aku mampir di komal-komal Kristen seperti komalnya Pak Bombom, Mikana, dan aku memberikan statement seperti ini. Sebelum aku sempat memberikan statement dan menjelaskannya, aku sudah diturunkan.
Sepertinya mereka tidak ingin mengetahui fakta yang sebenarnya tentang isi Alkitab itu sendiri, atau mereka kurang paham, aku juga tidak mengerti. Ya, bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu, Yesus itu adalah manusia atau nabi atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini, Siapa Allahmu? Aku belum selesaikan dulu statement aku, nanti baru Abang menanggapi. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak Yesus itu sendiri. Seperti itu. Dibantah, katanya Yesus seperti itu, punya anak dan istri, punya keluarga. Bahkan Bang Handi, Yesus bukan saja mempunyai satu orang istri. Yesus itu berpoligami, mempunyai 3 orang istri. Seperti itu Bang Handi. Anda yang tanggung jawab ya, bukan kami loh yang berpendapat. Inilah di YouTube, Anda yang tanggung jawab, bukan kami yang berpendapat ya. Data dan fakta, aku berbicara sesuai data dan fakta, bukan asumsi aku sendiri. Seperti itu Bang Handi. Data dan fakta. Ini agak sensitif loh teman-teman. Ini sensitif. Pasti di luar sana nggak setuju dengan Anda. Tapi Anda Katolik, ya is okay. Kami nggak bisa memberikan pendapat ya. Yesus Kristus Allahku, siapa Allahmu? Apa Oke, aku tambahkan ya. Aku tambahkan Bang Handi. Ya, jika diizinkan aku akan menambahkan. Yesus Kristus Oke, tolong di-mute dulu. Di-mute dulu di banjo ini. Tolong di-mute dulu. Aku akan memberikan statement tambahan. Oke, aku akan memberikan statement tambahan di sini. Wanita yang bernama Maria Magdalena itu sendiri adalah bukanlah perempuan sundal, tapi perempuan suci dan perawan. Mengapa disebutkan perempuan sundal di dalam Bible itu sendiri? Karena pemerintah Roma tidak mau mengakui pernikahan Yesus itu sendiri. Maka dibuatlah cerita bahwa Maria Magdalena adalah pelacur dan perempuan sundal, agar pernikahan Yesus seolah-olah tidak mungkin terjadi. Data ini ada di Wikipedia dengan judul Maria Magdalena. Seperti itu Bang Handi. Ya apapun statement kau, ya kau Kristen Katolik. Kami tidak ikut campur urusan itu. Aduh berisik ini. Siapa Allahmu? Kalau kau bisa jawab, aku terjun dari Monas. Oke. Siapa Allahmu? Allah itu Allah gitu, apa sih? Pertanyaan kok kayak gitu. Siapa Yesusmu? Ayo siapa? Gimana sih Pak dia pertanyaannya? Oke, data dan fakta sudah aku berikan ya. Mungkin selanjutnya host yang menanggapinya lah. Wah, udah gawat nih Bang. Abang kasih tunjuk seperti ini Bang. Win, Anda Kristen ya Win? Iya. Ya silakan diluruskan. Abang ini sebenarnya Kristen atau ini Kristen samaran atau apa nih Bang? Abang menunjukkan seperti ini, Abang Kristen atau gimana Bang? Saya luruskan ini dulu Bang. Biar dulu Pak Rip, biar ini dia berdua Pak Rip. Tanya Pak. Ini ditanya. Ini Abang nih Kristen atau gimana Bang? Abang bikin tema seperti di bawah Yesus menikah dan memiliki 2 anak. Ini abang dapat dari mana nih Bang? Data dan fakta sudah aku berikan. Di mana Bang? Di mana data itu? Jangan dulu jawab Bang. Di mana data itu Abang dapat? Tolong kasih sama kami Bang. Ada di sini. Di mana kasih? Oke, di mana? Sabar Bang. Dari mana Bang? Mau dijawab Anda dengar lah Bang. Oke siap. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16. Bible genealogi Wikipedia. Ini boleh di screenshot abangku. Mungkin bisa terlihat di mana ya Bang? tulisannya. Di mana Bang? Ini datanya bisa mungkin di screenshot, abang cari tahu sendiri. Jika abang mencari datanya ini berbahasa Inggris. Abang sendiri yang menjelaskannya dan ya seperti itu Bang, berbahasa Inggris datanya ini. Abang bisa cross check di Google. Cek. Ya di mana? Diulangin tadi Bang, ulangin di mana Bang biar saya cek Bang.
bahwa Itu Yesus ada dua anaknya. Bang. dari Matius 1 Enggak, di ayat Bible. 12 sampai 16. Bible genealogi Wikipedia. Matius berapa tadi? Matius 1. Matius 1 sampai 12. Matius 1 ayat 12 sampai 16. 12, 16. Ada lagi? Ya, bisa cek kebenarannya sendiri nih Wikipedia ini. Cek nih Google dengan judul seperti yang tercantum ini. Matius 1 ayat berapa, Bang? Di sini kan ada tercantum Matius 1 ayat 12 sampai 16. Bible 12 genealogi. abang yakin itu, Bang? Ada tertulis dia punya anak? Ini aku perbesar ini. Ini Matius bisa di-screenshot. tunggu. Matius, saya screenshot Bang ya, bentar ya. Nanti saya ini lagi, nanti kalau memang ada tertulis dia punya anak, 2 anak, berarti abang pengikut sesat, Bang. Ya, bisa dicek kebenarannya saja, Bang. Abang cek Ya, sendiri Matius 1 ayat 12 itu ya. berbahasa Inggris. Itu berbahasa Inggris, Bang ya. Izin abang Berbahasa Weleng. Inggris dia. Bang Weleng. Ya silakan Semuanya. Alfredo. Ya, Silakan. ini mungkin lebih jelas ya, ini ya. Izin Bang Weleng. Aku perbesar. Alfredo ini Kristen apa Muslim, Bang Alfredo? Semuanya izin mungkin Saya tanya dulu, Alfredo ini Kristen Muslim, Bang? Kristen. Iya, silakan. Nah, jadi begini, buku karangan atau banyak tulisan-tulisan itu kan banyak yang anti ataupun yang bertentang, yang menentang ajaran-ajaran Kristen. Kalau tadi dibilang ada Injil Magdalena, sebenarnya kalau Injil itu banyak jenis buku-buku Injil lain. Ada Injil Barnabas, Injil lain-lain, Injil Thomas dan lain-lain. Tapi itu karangan-karangan yang untuk anti Kristen. Dan itu biasanya ditulis tidak sesuai dengan kanonisasi penulisan-penulisan dari rasul-rasul, ajaran-ajaran Kristen. Jadi penulis-penulisnya itu, pengarang-pengarangnya itu ya hanya mereka menulis berdasarkan untuk anti ajaran dari Kristen. Begini Bang, aku tambahkan sedikit Abang. Jadi banyak sekali yang tulisan itu. Jadi bukan cuman kalau data-data seperti itu, wah itu banyak sekali itu. Enggak seperti Oke Bang, biar ditanggapin Bang ya. Bang Alfredo, biar ditanggapin. Gantian biar enak kita. Silakan Bang. Oke. Jadi begini Abangku. Gantian Bang Bang Alfredo. Bang Alfredo gantian. Aduh, di mute dong host. Di mute dong biar gantian. Ini kebiasaan Oten ini kalau ngomong ini seperti itu. Anda juga Oten loh, Weleng Anda juga Oten, nggak boleh gitu. Anda juga Oten. Ya, aku Oten yang sudah tersadarkan Bang Andi. Begini Abangku, Abang jangan jangan asumsi liar. Abang boleh cek kebenarannya sendiri dan cari tahu apakah data yang aku berikan ini benar atau tidak. Seperti itu Bang. Kan Alfredo, dibuka minyak Bang. Alfredo, minyak dibuka Bang. Untuk yang kesekian kalinya, saya tanya lagi, Pak Weleng ini Muslim apa Kristen? Berapa kali aku katakan bahwa aku ini Kristen Katolik Bang Handi. Bahkan sampai saat ini masih Kristen Katolik. Oke. Seperti itu Bang Andi. Untuk lebih jelasnya, Anda percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Bagaimana Bang Andi? Anda percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Bagi saya, Yesus Kristus itu hanyalah nabi atau utusan, bukanlah Tuhan yang sejatinya. Jikalau memang Yesus Kristus itu Tuhan, tidak mungkin dia menikah dan mempunyai keturunan.
Seperti itu Bang Handi. Bukan itu pertanyaannya, menandakan Kristen percaya Yesus mati di tiang salib? Mungkin waktu awal mengenal kekristenan aku percaya, tapi saat ini kepercayaan itu sudah mulai luntur Bang Handi. Waduh, gimana ini Pak De? Ya udah benar itu Bang Handi. Dia sekarang kan udah sadar. Iya, dia tidak menuhankan Yesus sekarang Bang Handi. Dia sering ke sini kok ke Kemal ini. Iya, biar di luar sana percaya kalau dia Kristen gitu loh. Siapa yang mau bantah dia Kristen silakan. Ini dan orang-orang seperti Wulengri ini udah apa ya? Bukan cuma dia, banyak Bang Andi. Pemuda-pemuda Kristen yang seperti dia itu udah banyak. Yang sudah mulai terbuka pikirannya. Enggak, jangan sampai kita di framing Wulengri ini adalah muslim yang berkedok Kristen. Kalau dia muslim udah murtad Bang Andi. Gitu ya. Ya, karena di muslim itu nggak boleh bermain-main soal agama, ngaku-ngaku Kristen. Siapapun dia berani mengaku Kristen, dia sudah murtad. Nggak boleh di Islam seperti itu. Silakan Pak Alfredo. Bang, dibuka mic-nya Bang. Diterima Bang, buka mic-nya Bang. Ya, Bang Andi, terima kasih ya Bang ya kesempatan. Nah, jadi ya saya menghormatilah Bang Weleng ini punya kepercayaan, mungkin dia membuat kepercayaan barulah. Kalau Kristen dan Katolik itu 100% itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dia tidak menikah. Jadi begitu. Kalau dia percaya di luar itu berarti dia ya itu kepercayaan dia masih sendiri. Nah, karena Kristen, Katolik untuk menentukan mempercayai sebuah banyak kitab itu, dia berdasarkan kanonisasi, siapa penulisnya, tahun berapa itu dibuat, dipercaya jadi dibentuk jadi sebuah kanonisasi, sebuah kitab. Banyak itu setelah abad-abad perpecahan agama, munculnya ajaran-ajaran sesat, baru muncullah yang namanya anti ajaran Kristen. Maka banyak yang menulis Injil yang tidak sesuai, yang sudah terkanonisasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau Abang Weleng ini dia mengaku Katolik tapi tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu sudah kepercayaannya sudah dipertanyakan lagi. Jadi begitu Abang. Kalau tanggapan dari saya yang sederhana saja. Banyak dong, tanya aja dia kenapa nggak percaya Yesus Tuhan. Anda Katolik, tanya Bang, silakan. Itu nggak perlu saya tanya sih, itu keputusan dia sendiri. Dia mungkin dia punya pengalaman pribadi dia, mungkin dia tersesat dengan ajaran-ajaran yang lain atau dengan bacaan tulisan-tulisan yang jadi Pak Alfredo, jadi menurut Anda Kristen yang tidak menuhankan Yesus Kristen tersesat gitu? Kristen yang tidak percaya bahwa adalah Tuhan sudah pasti bukan Kristen. Itu sudah sesat lah, itu sudah sesat. Itu intinya Bang. Weleng silakan. Anda Kristen sesat. Silakan Weleng. Ya terserah saja Bang Andi, aku mau dibilang Kristen sesat, Kristen penghujat, tapi kan data-datanya sudah aku berikan semuanya. Datanya ini sudah jelas dan ada, bisa dicek sendiri kebenarannya, seperti itu Bang. Data bisa saja dibuat, entah diambil dari mana saja, dari Google, dari ya abang ceklah kebenarannya. Nah, seperti itu Bang, jangan cuma asumsi liar di sini juga bisa, kita akan berputar-putar terus Bang. Abang cek kebenarannya, data ini benar apa tidak, seperti itu Bang. Aku kan sudah memberikan data ini, abang ceklah kebenarannya. Ini boleh di screenshot ya, ini datanya dari sini Abang. Ini kenapa tidak dimasukkan di Alkitab dan dibilang sesat?
Karena Alkitab itu sendiri tidak ingin diketahui rahasia apa yang ada dari dalam Yesus Kristus itu sendiri. Siapa Yesus itu, siapa Maria Magdalena, dan dan bagaimana silsilah Yesus Kristus itu sendiri. Seperti itu, Bang. Iya, Bang. Saya paham, Bang. Sederhana aja sebenarnya, Bang. Data itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, Bang. Nah, bagi orang yang percaya data itu ya percaya, bagi yang tidak mengimani ya itu pasti adalah ajaran sesat, Bang. Jadi sederhananya seperti itu aja. Silahkan mempercayai data itu. Saya juga tidak bermaksud mengubah kepercayaan Abang. Jadi ya artinya Abang kan tadi bertanya, temanya di situ kan tadi Abang ya, Yesus itu Tuhan atau tidak? Kalau menurut data Kristen dan Katolik, Yesus adalah Tuhan, Bang. Itu. Berarti itu ajaran yang disamarkan dari Alkitab itu sendiri, abangku. Faktanya tidak seperti itu. Banyak file-file yang disembunyikan oleh Vatikan Roma itu sendiri. Kita tahu sendiri bahwa Vatikan Roma adalah perpustakaan terbesar di dunia. Iya, Bang. Fakta-fakta, data-data Alkitab itu sendiri banyak yang disimpan dan disembunyikan. Aku mau bertanya, abangku, dikemanakan Injil Yesus Kristus? Injil Maria Magdalena, mengapa tidak dimasukkan di dalam Alkitab itu sendiri? Padahal yang pemeran utama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa hanya disebutkan Yesus Kristus itu di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes? Mengapa Injil Yesus Kristus itu sendiri tidak dimasukkan di dalam Bible itu? Seperti itu. Jadi gini, Bang, bukan hanya Injil Magdalena yang banyak yang beredar, Bang. Ada Injil Barnabas. Bukan hanya Injil Maria Magdalena yang tidak dimasukkan, tapi Injil banyak, Yesus Bang, Kristus sendiri. Jadi Bang, kembali kepada kita ini kan, untuk menyusunnya itu kan jadi sebuah kitab, ada namanya kita percaya kanonisasi. Ya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan tidak sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh Abang jangan asumsi liar. Bagaimana bisa Abang katakan tidak sesuai dengan firman Yesus? Dikemanakan Injil Yesus Kristus itu sendiri, Abang? Apakah Injil Yesus Kristus itu sesat? Itu kan Yesus Kristus sendiri yang berbicara di sana. Mengapa tidak dimasukkan di dalam Bible? Injil Magdalena, Injil-Injil yang lain yang tidak ada dalam tersusun Alkitab itu bukan termasuk ajaran dari Yesus, Abang. Itu yang tidak pernah dialami. Menurut Kristen dan Katolik, itu adalah karangan-karangan dari anti yang percaya kepada ajaran Kristus, yaitu Kristen, Bang. Jadi, kalau mau dikumpulkan, Bang, ajaran-ajaran yang anti dengan Yesus, itu mungkin banyak sekali ya, Bang. Kalau Abang mau percayai yang itu ya silahkan gitu. Sedikit saya ikut menyela nih. Gatel juga saya nggak ikut ngomong. Ya, jadi gini, Bang, jangankan silakan menambahkan Bible yang dianggap apokrif seperti Injil Maria yang ditulis di abad pertama ya. Sedangkan Bible yang dipegang oleh orang Kristen sendiri ya saat ini itu banyak sekali mengalami perubahan. Entah karena malu, entah karena apa, itu diterjemah tidak sesuai dengan teks aslinya. Contoh kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 22. Dalam teks aslinya murid yang dikasihi itu bersandar di dada Yesus. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version itu disebutkan bosom. Bosom itu artinya dada. Nah, sementara diterjemah ke dalam bahasa Indonesia jadi duduk di dekatnya. Padahal di situ bersandar di dada Yesus. Kenapa itu diganti? Nah, sekarang kalau ada orang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus, ini siapa? Kalau laki-laki aneh juga kan, laki-laki bersandar di dada laki-laki. Jadi kalau bentar, Bang, belum selesai, Bang. Kalau perempuan, bolehkah perempuan Yahudi bersandar di dada laki-laki yang bukan muhrim?
Yang boleh bersandar di dada laki-laki ya tentu istrinya. Coba dicek itu di dalam Yohanes 13 ayat 22 itu. Ada murid yang dikasih Yesus bersandar di dada Yesus. Ada Bang, ada. Nah, Udah, kenapa Bang? itu diganti, tidak diterjemahkan murid yang dikasihi yang bersandar di dada Yesus? Kenapa ditulis yang duduk di dekatnya? Oke, Nah, Bang. inilah. Terima kasih Bang Sugiwi. Ya. Boleh saja ini itu bukan diganti, bukan disamarkan, Bang. Jadi kita harus teliti siapa ya tadi pertanyaan Abang gimana, Bang? Apakah layak? Sepertinya kayak seperti ini juga salah satu penafsiran yang kayaknya ini kayaknya cabul nih gini gitu ya. Enggak, saya mempertanyakan Gitu ya? itu, Bang. Belum sampai mengambil kesimpulan kecabul. Jadi gini, Bang, nggak ada yang diganti, Bang. Kita harus memahami dulu kata garis bawahi murid yang dikasihi. Iya. Jadi sebelum di awal kan itu Yesus memilih 12 murid ya kan, Bang ya. Nah, jadi intinya memang yang dimaksud muridnya itu adalah yaitu Yohanes. Ini Yohanes bukan Yohanes Pembaptis ya, Bang ya. Tahu. Nah, ya ada. Jadi Yohanes ini bersandar di dada Yesus gitu, Bang. Jadi begini, Bang, bersandar jangan kita menganalogikannya seperti kayak kita bersandar di dada istri kita gitu, Bang. Jangan gitulah, Bang. Jadi saya nggak menafsir, Bang. Saya hanya Iya. berdasarkan apa yang tertulis tadi loh, kayak Bang. gitu, Bang. Kayaknya kayak nggak pantas kalau laki-laki. Kalau sepertinya harusnya istri. Jadi kan kayak Abang kan bilang kayak gitu tadi kan, Bang Nah, ya. karena nggak pantas maka Anda tafsir. Jadi gini. Kan begitu. Padahal Jadi tertulis gini, di situ Bang, bersandar jadi di dada budaya, Yesus. Budaya Yahudi waktu itu mungkin juga berlaku sampai sekarang ya, Bang ya. Keakraban sesama sanak saudara itu hampir seperti itu, Bang. Contohnya mereka itu bersalaman, kalau kita kan bersalaman, Bang, jabat tangan ya, Bang ya. Nah, berjabat tangan. Kalau orang Yahudi dulu itu, Bang, lebih gimana lagi, Bang ya? Lebih dekat lagi. Mereka bersentuhan jenggot. Ya itu kita lakukan, Bang. Di dalam Islam juga begitu. Ketika kita bertemu, Bang, diteratur budaya masing-masing, Bang. Iya, ketika kita bertemu sesama Muslim itu perluan biasa. Iya, Ini duduk bersandar itu aneh, Bang. Duduk nggak ada bersandar. budaya Yahudi kok bersandar di dada itu, nggak ada budaya Yahudi seperti itu. Bahkan bentar, Bang, saya tanya sama Bang Billy, bolehkah orang Yahudi laki-laki bersandar di dada laki-laki? Ya nggak boleh. Itu kata Bang Billy. Boleh dihadirkan Bang Billy kalau ada Bang Billy? Nggak boleh. Nah, kalau saya lihat, Bang, di dalam Yohanes 19 dari ayat 25 itu ada murid yang dikasihi, sementara di situ semuanya perempuan. Kenapa saya katakan semuanya perempuan? Karena murid laki-laki Yesus itu sudah kabur saat Yesus ditangkap. Markus 14 ayat 50. Para murid kabur. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 20 ayat 9, ya, itu para murid itu masih sembunyi itu ketika katanya Yesus bangkit. Masih sembunyi itu. Jadi ketika peristiwa penyaliban itu tidak ada murid laki-laki. Jangan diartikan semua Yohanes sekian, murid udah lari, nggak kembali lagi, enggak, Bang. Nah, kalau Anda mengatakan itu kembali lagi, tunjukkan aja ayatnya di mana, Bang? Enggak ada, Bang. Saya maksudnya kayak gini, kapan Yesus lari waktu murid yang dikasih itu menyandarkan dadanya itu kapan? Kapan murid-murid lari di situ, Bang? Markus 14 ayat 50, semua murid kabur. Ya, Abang lihatnya di Markus, tapi menyandarkannya itu di Yohanes. Itu, Bang. Nah, sekarang tunjukkan saja di Yohanes para murid itu nggak kabur. Gimana bisa diurut-urutkan gitu? Oh, di Markus sudah lari. Waduh, di berarti Yohanes, Markus salah nih. Berarti Markus salah memberitakan bahwa para murid kabur. Saya nggak menyalahkan, tapi nah, gimana ini? Gini loh, Bang. Contoh gini, Bang. Contoh ya, jangan kita contoh. Enggak, waktu
di Markus mungkin dah lari itu peristiwa Yesus, ada murid yang tadi abang bilang Markus berapa murid-murid lari tadi bang? Markus 14. Nah, kenapa saya bentar, bang, bentar. 14. Iya, bentar bang, cerita bentar bang. Murid Yesus yang menyandarkan itu kalau diurutkan ke Yohanes itu sebelum pasal 14 itu bang, mungkin itu kejadiannya di pasal 5 atau 6 bang, jadi nggak bisa 14:50 bang, itu di Markus 14:50 ketika Yesus ditangkap para murid kabur. Iya. Gimana sih? Coba kita buka dalam Yohanes tadi, Yohanes berapa yang Yesus menyandarkan tadi bang? Yohanes 13 ayat 21-22. Yohanes 13 ayat 21-22, seingat saya di situ tuh. Iya, di sini bang, di situ murid-murid masih berkumpul bang. Yohanes 13 itu murid masih berkumpul bang. Bahkan Yesus di situ memperingati murid-murid. Waduh, ini nggak nyambung Anda ini nggak nyambung Anda kalau Anda kaitkan dengan itu. Dengan Ini Markus itu nggak nyambung. Markus 14 itu kaitannya dengan Yohanes 19 ayat 25. Kenapa saya kaitkan dengan itu? Karena di Yohanes 19 ayat 25 itu ada murid yang dikasihi. Mustahil kalau murid yang dikasihi itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena para murid itu kabur saat Yesus ditangkap bang. Nah kalau Yohanes 13:21 itu memang para murid masih ngumpul, masih pemberitaan tentang ada orang yang mau berkhianat. Gitu loh bang. Jadi bang, abang salah memperkirakan perkiraan waktu ini bang. Bukan, Anda yang nggak paham bang. Loh, gini, saya ceritakan biar Anda paham. Ya gini kan, dengar abang, ya, gini dengar. Kan merasa gini loh. Gini. Aduh bang, bentar, kalau dengar dulu. yang bersandar di dada Yesus itu sementara murid-muridnya udah lari kan gitu bang. Gini loh, dengarlah, dengar. Biar Anda paham, dengar. Anda ini nggak paham yang saya maksud. Dengar ya. Di Yohanes 13 ayat 20. Yohanes 13 ayat 21 22 itu ada murid yang dikasihi. Nah, di sini kita belum tahu nih statusnya ini laki-laki atau perempuan. Maka untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan, kita bawa ke Yohanes 19 ayat 25. Di situ Yesus mengatakan kepada murid yang dikasihi itu. Nah, murid yang dikasihi itu mustahil laki-laki berdasarkan Yohanes 19 ayat 25. Kenapa? Karena menurut Markus 14 ayat 50, murid-murid laki-laki kabur semuanya. Gitu loh. Paham kan? Jadi dalil ini untuk ini, dalil ini untuk ini ada campur, nggak jadi. Gini bang, oke bang, saya dapat bang. Jadi di Yohanes 19 ayat 25 itu kan gini bang. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi gini bang. Jadi di sini bang, kalau kita bahasa Grekanya bang, bahasa Grekanya, Yunaninya bang, murid yang dikasihinya itu maskulin bang, maskulin. Maskulin menunjukkan laki-laki. Kalau kita ikuti tulisan-tulisan Yohanes, nah tulisan-tulisan kitab Yohanes bang, itu di ajaran-ajaran tulisan Yohanes itulah tentang kasih bang. Jadi benar-benar murid yang dikasih oleh Yesus itu adalah Yohanes Rasul bang. Jadi gimana Yohanes? Yohanes kabur kok Yohanes, gimana sih Anda ini? Tidak semuanya kabur bang. Jadi sejarah membuktikan. Berarti Markus bohong dong. Markus mengatakan semua murid kabur. Anda mengatakan tidak semuanya kabur. Gimana sih? Kalau sejarah membuktikan gini bang, memang
Yohanes benar dia setia sampai ikut disalib Bang, melihat kematian Yesus. Saya Sudah. buktikan sekali lagi. Dengar dulu, Apakah Bang, benar saya bahwa belum murid selesai, yang Bang. dikasih Saya benar bilang- Bang, benar. Apakah benar bahwa murid yang dikasih itu Yohanes? Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang dikasihi. Gini, Bang, Bentar, Bang. Bentar. Dialah murid yang dikasihi, yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu, ya, dialah murid yang dikasihi, yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Pertanyaan saya, yang ngomong dialah murid itu siapa di situ? Ayo. Kalau memang benar itu Yohanes. Bentar Bang, pertanyaan saya, yang ngomong Bang, dialah kamera murid. apa? Iya. Siapa Ya, itu? yang menulis? Hilang. Ke perpustakaan. Yang ngomong dialah Kesaksian murid itu. yang dikasihi itu siapa Bang? Yang dialah murid yang dikasih itulah Yesus waktu disalib, waktu kan Bang. Aduh. Menyerahkan Enggak nyambung Bang. Saya tanya, yang ngomong dialah murid itu siapa? Yesus Bang. Duh. Tuhan Yesus sudah Yesus, Bang, terangkat Tuhan itu di Yesus. situ. Aduh. Yesus sudah terangkat, Bang. Gimana sih Abang ini? Di mana Bang baca itu? Di mana Bang baca itu? Makanya jangan asal jawab, Anda belum tahu ayatnya. Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang dikasihi. Yang ngomong itu siapa? Kok Yesus? Yesus sudah terangkat di ayat di pasal 20 ayat terakhir kok gimana sih? Gimana Anda ini? Itu kan menjelang terangkat Bang, belum terangkat Bang. Waduh. Baca Yohanes 20 ayat-ayat terakhir tuh Bang. Abang ini gimana sih? Yohanes 21 kan Bang? Iya. Oh ya Bang, sorry Bang. Ini di sini Petrus Bang, karena Petrus lah. Nah, ketika Petrus dari mana Anda dapat itu Petrus? Apa referensi Anda? Tengok Bang ya, saya baca Bang ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu sedang makan bersama duduk dengan dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Itu Bang, waktu mereka makan perjamuan. Ini ayat 20 Bang. Ayat 20 menyaksikan, membuktikan bahwa ketika Yesus mengatakan, inilah murid yang kukasih, dia bersandar diri. Ini murid-murid Yesus sedang makan perjamuan Bang. Bang, ini membuktikan di Bang. ayat 20 ini bercerita tentang Yohanes 13 ayat 21. Ya, paham dah? Sudah jelas Bang, sudah sangat jelas Bang. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Oke. Yaitu murid yang pada Sekarang duduk saya tanya, yang ngomong ketika Petrus berpaling, ini siapa yang ngomong ini? Ketika Petrus melihat nah, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong? Ya. Yang ngomong siapa? Lihatlah ini Bang, ketika Petrus berarti iya, pertanyaan saya yang ngomong ketika Petrus berpaling, iya, ya melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ini siapa yang ngomong ini? Ya melihat yang itu Petrus Bang. Dia bertanya. Dia bertanya. Jadi Petrus itu ngomong untuk dirinya, iya gitu ya. Enggak Bang, gini Bang, kita lihat di dalam Yohanes 21 ini Bang, Yesus belum naik ke surga, tapi Yesus menampakkan diri bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia membuktikan ini loh, aku hidup bangkit di pada hari yang ketiga Bang. Kalau kenaikan Yesus itu Bang ditulis kitab Lukas dan kitab. Anda tidak menjawab. Saya tanya, yang ngomong ketika Petrus berpaling, ia melihat, ini siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Petrus Bang. Nah, Petrus ngomong dirinya itu iya gitu. Bukan maksudnya
mengomong dirinya iya itu kayak mana? Gini Bang. Nah ini coba dengar pertanyaannya, makanya dengar. Iya di situ huruf kecil Bang, bukan huruf kapital Bang. Jadi jangan langsung. Nah ya iya di sini siapa? Ia melihat ya Petrus Bang. Yang ngomong ia melihat itu siapa? Yang ngomong ia melihat itu siapa? Ia melihat ya Petrus Bang. Oh Petrus. Jadi ketika Petrus berpaling, ia melihat. Iya. Berarti Petrus itu pakai kata iya untuk dirinya sendiri gitu? Bukan Bang, ia melihat. Lah ya yang ngomong iya melihat ini siapa? Ini kan tulisan kitab Yohanes, ya kan Bang? Ini kan yang menulis Rasul Yohanes. Jadi menceritakan ketika Petrus ya yang menceritakan di situ seharusnya Yohanes kan? Iya, Petrus menceritakan bagaimana Petrus ini yang menceritakan Petrus melihat ini siapa yang menceritakan Petrus melihat? Yohanes Bang. Yohanes. Jadi sampai di ayat 24 itu yang ngomong Yohanes bukan? Dia menceritakan bagaimana Petrus membuktikan. Nah iya, berarti Yohanes yang ngomong kan? Iya. Ia membuktikan bahwa bukan diri sendiri yang membuktikan, ada saksinya yaitu di situ Yohanes ngomong Bang, di situ Yohanes ngomong dialah murid yang dikasihi. Iya kan? Gini, Bang. Jadi kan Yohanes menulis bagaimana Petrus ia melihat murid yang dikasihinya itu yaitu Yesus Bang. Iya saya tahu. Jadi gini, maksud Bang, saya yang terakhir Bang itu membuktikan yang bercerita Bang. Di sini ini siapa yang bercerita? Yang bercerita Yohanes Bang. Yohanes. Lah gitulah Bang. Kenapa ada katakan Petrus tadi? Jadi dia Yohanes menceritakan Petrus betul. Kalau itu saya betulkan. Yohanes juga yang bercerita bahwa dialah murid yang dikasihi. Gitu loh. Buktinya gini Bang, di kalimat terakhir itu dia 20. Nah, siapa murid yang dikasih itu? Kita kan gitu kan Bang. Jadi orang yang bertanya, Tuhan siapakah dia yang menyerahkan engkau? Waktu dimakan perjamuan itu, Yohanes lah yang bertanya seperti itu Bang. Jadi Yohanes itu menyebut dirinya iya. Yang iya di ini dimaksudnya itu Petrus abangku. Enggak, yang di sini yang di ayat 21 berarti Yohanes menyebut dirinya itu dia gitu. Saya nulis. Jadi Yohanes ini membuktikan bahwa dia murid yang dikasih Yesus, tapi dengan bukan hanya kesaksian dia sendiri Bang, tapi ada murid-murid yang lain. Salah satunya adalah Petrus. Gitu Bang. Oke. Jadi Petrus, sampai di ayat 24 itu Bang, bentar Bang. Sampai di ayat 24 itu masih Yohanes bukan yang bercerita di situ. Dia menceritakan situasi iya, saya tanya masih Yohanes enggak yang bercerita di situ. Dia menuliskan bagaimana Yohanes. Oke, berarti kalau itu yang berkata Yohanes, maka murid yang dikasihi bukan Yohanes. Karena Yohanes berkata dialah murid. Bukan berkata akulah murid Bang. Gimana sih? Karena ini Bang, jadi ada gaya penulisan dia Bang. Gaya penulisannya itu namanya kalau di Yunani dia koinonianya itu Bang, dia enggak menonjolkan dirinya sendiri Bang. Tapi dia membuktikan ada pihak-pihak atau saksi-saksi yang lain yang membuktikan tulisannya itu benar dan hakiki gitu Bang. Jadi ya mau pakai tata bahasa manapun Bang. Bukan setiap bahasa itu punya kata ganti. Tidak mungkin kata ganti untuk orang ketiga dipakai kata ganti orang pertama, itu nggak mungkin. Jadi mau pakai bahasa manapun, di dalam bahasa Inggris ada I, ada he, ada him, ya itu tidak mungkin kata I bisa diganti dengan kata him, itu nggak mungkin. Ya, di dalam bahasa Arab ada ana, ada antum. Ya, ada anti. Tidak mungkin kata ana diganti kata antum. Itu nggak mungkin Bang. Pakai bahasa manapun. Di bahasa Indonesia ada aku, ada dia, ada nya. Tidak mungkin kata aku bisa diganti kata dia. Itu nggak mungkin. Jangan membohongin orang di sini Bang.
Nah, jadi kembali gini Bang. Yang lain mau lanjut, saya mau sholat asar dulu. Siapa nih yang mau melanjutkan? Saya mau sholat asar, silakan. Ya sebelum Ini sholat asar kebiasaan Bang. oteng-oteng, kalau memberikan tanggapan selalu muter-muter nggak jelas alias macet. Nggak ada yang macet Bang. Mungkin Prof. Not mau masuk, Prof. Not Toledo. Ya. Boleh. Ya, silakan sebelum ke Bang Goto ya. Sebentar, anu dikit aja Bang, saya lebih lebih tertarik dengan pernyataan saudara kita Walengri ya, karena itu berdasarkan riset secara lebih mendalam, dan saya juga punya data-data dan fakta hasil penelitian para scholar dari kalangan Oten sendiri yang mengatakan memang Yesus itu punya istri dan punya anak gitu kan. Tetapi hal ini Bang, kalau kita bongkar di kalangan domba atau jemaat awam, mereka pasti akan menanyakan kepada gembalanya. Nah, tetapi gembalanya pasti akan lebih mengedepankan doktrin. Nah, jadi itu Bang, doktrin bagaimana Yesus sebagai seorang manusia tidak boleh dia menikah gitu kan, atau punya anak, punya istri. Nah, tetapi saya lebih tertarik dengan pernyataan Bang Willy Rai. Berdasarkan hasil kajian literatur dan akademis para peneliti dari universitas, itu menyatakan memang betul Yesus pernah menikah dan punya anak dan punya istri gitu kan. Dibandingkan Bible ini tidak tervalidasi Bang. Contoh Yohanes, itu bukan Yohanes penulisnya. Nah ini kan yang menarik ini Bang. Kemudian Markus, Matius, Lukas, itu mereka penulisnya, tetapi itu adalah sumber penamaan dari bapak-bapak gereja. Nah ini tidak mungkin diberikan jawaban ini kepada para domba atau jemaat, karena itu akan berbahaya bagi Kristen sendiri, karena itu akan meruntuhkan doktrin keimanan Kristen, yaitu bagaimana Yesus wajib sebagai Tuhan, Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan, yaitu namanya doktrin konsili Kalsedon. Nah, jadi itu tambahnya Bang. Kalau saya bongkar lagi data mungkin nanti macet lagi Oten Bang. Itu aja tambahnya. Saya mendukung Bang Walengri ya, Bang Walengri dibandingkan menggunakan data Bible. Nah, lanjut Bang. Karena datanya ini sendiri dari Bible Bang, bukan dari mana-mana. Cuma data ini tidak dimasukkan di dalam arsip Alkitab itu sendiri. Alias data arsip ini adalah data yang disembunyikan oleh Vatikan Roma. Seperti itu Bang. Itu kan hanya isu Bang. Isu jadi kalau memang Abang cek sendiri kebenarannya ini. Abang cek sendiri kebenarannya, cek and recheck. Ini kalau Abang buka situsnya ini berbahasa Inggris. Jika Abang mengerti bahasa Inggris, Abang pasti memahami isi dari data-data yang aku sampaikan ini Bang. Seperti itu Bang. Jadi gini Bang, kita kembali kepada yang tertulis di Alkitab Bang. Jujur, Alkitab itu sangat jujur Bang. Contohnya Bang, kalau memang Yesus ada anak punya menikah, ya sama seperti ditulis dengan jujur Bang. Contoh Abraham menikah dengan Sarah, anaknya Ishak, ada Ismail, dari ada keturunan. Ini tidak ada tertulis di Alkitab seperti itu Bang. Yesus menikah di sini di suatu tempat, anak-anaknya ini nggak ada itu tertulis Bang. Jadi kalau memang itu benar-benar ada sejarahnya Bang, pasti sudah ada itu Bang. Kristenan tidak akan menuhankan Tuhan Yesus Abangku. Seperti itu Bang. Bukan Bang. Mana kalau mungkin seorang Tuhan yang bernama Yesus akan menikah? Jikalau memang Yesus menikah, pastilah dia bukanlah Tuhan. Seperti itu Bang. Jadi Bang, waktu Yesus lahir ke dunia sampai dia mati Bang, di kitab itu nggak ada larangan dia untuk menikah Bang. Tapi memang tidak terbukti dia menikah itu Bang. Nggak ada. Mulai dari nubuatan perjanjian lama, bahwa nanti akan lahir seorang Mesias, dia dilarang menikah, nggak ada gitu Bang. Tapi memang dia tidak terbukti menikah gitu Bang, tidak mempunyai anak.
Makanya abang itu kalau bicara jangan asumsi liar bang, pakai data. Aku mau bertanya pada abang, Injil Yesus Kristus ini kemanakan bang? Mengapa Injil Yesus Kristus tidak dimasukkan di dalam Bible itu sendiri? Padahal Yesus Kristus adalah pemeran utama di dalam Alkitab itu bang. Nama itu bisa dibilang Injil Yesus Kristus Putra Maryam apa segala, bisa aja dibikin judulnya seperti itu, tapi itu kredibilitasnya belum tentu asli bang gitu. Dari sumber yang sedikit pelaku sejarahnya sendiri bang. Saya akan memperkuat data Bang Wileng ya. Sedikit, nanti tambahkan Bang Otak Cerdas. Oke, jadi memang menarik ya Bang. Jadi memang betul, saya lebih sepakat dengan pernyataan Bang Winle. Saya mengambil dari The Gospel of Jesus Wave ya, The Gospel of Jesus Wave ya. Ini atau Injil Istri Yesus ya, Injil Istri. Dia menggunakan data-data yang dari Profesor Hollis of Divinity di Harvard University dari Cambridge ya. Saya menggunakan dari data akademisi. Saya tidak menggunakan Bible karena Bible banyak sekali persoalannya. Banyak sekali kontradiksi, bahkan Bible Anda itu memiliki kesalahan 6.577 ayat ya. Dan malah lebih parah lagi ada 8.500 yang kontradiksi. Ini sesuai dengan beberapa pernyataan dari peneliti. Umat Kristen the Gospel of Jesus Wife ya, Injil Istri Yesus, temuan Profesor Karen L. King ya di hadapan Congress of Coptic Studies X, Kongres Internasional Studi Koptik ke-10 di Roma pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa orang-orang Kristen pada masa awal percaya bahwa Yesus telah menikah. Nah, jadi betul kata Bang Wileng Ray. Kemudian Profesor Halls dari Divinity di Harvard School of Cambridge itu tak main-main. Ia mendasarkan pendapatnya pada temuan secarik papirus yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas, di mana papirus tersebut berisi 8 baris. Kalimat di depan dan 6 baris di belakang yang tertulis dalam bahasa Koptik kuno, bahasa orang Kristen Mesir, adalah Yesus berkata kepada mereka, istri saya ya. Nah, jadi ini contoh beberapa data riset. Saya tidak percaya dengan Bible Anda karena memang Bible Anda itu tidak tervalidasi Bang Alfredo ya, karena tidak bisa digunakan untuk akademisi gitu kan. Nah, kemudian Roger Ragnall, Direktur The Study of the Ancient World, lembaga penelitian dunia kuno, mengaminkan, ia percaya bahwa fragmen yang disebut King sebagai The Gospel of Jesus Wife adalah benar-benar otentik. Persoalannya ini adalah mengapa ini tidak diangkat? Karena kalau kita bicara sejarah kekristenan di abad awal, Roma sejak Konstantinus itu mengatakan sebagai Kristen sebagai agama Roma pada saat itu berusaha untuk mencari cara agar bagaimana yang tidak berkekuatan itu segera dihilangkan. Maka muncul namanya apokrifa gitu kan, yang seperti Bang Wileng Ray. Nah, jadi ini menarik Bang. Ini data-data otentik ya. Kemudian otentisitas bahasa Koptik tersebut diaminkan oleh seorang ahli bahasa Koptik dan Hebrew Universitas di Jerusalem. Menurutnya tulisan dicairkan papirus kuno adalah otentik berdasarkan dari gaya serta tata bahasa Koptik atau sebuah bahasa Mesir kuno yang menggunakan karakter Yunani dalam penulisan. Dan menurut peneliti lain, tulisan tersebut lebih dekat dengan dunia bahwa sadik Koptik banyak digunakan di daerah selatan Mesir. Makanya Bible atau Biblos itu menggunakan bahasa Mesir kuno. Nah, jadi saya lebih percaya dari hasil penelitian dan dari Bang Wingnere dibandingkan Bible saudara, karena Bible saudara memang tidak tervalidasi dan tidak bisa digunakan sebagai kitab suci. Terima kasih. Lanjut Bang Wingnere. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi ya, begini boleh Bang. saya menambahkan sedikit? Oh ya. Saya nggak mau menyimpulkan ya, tapi saya menghimpun dari beberapa data tentang ya pro kontra ini pro kontra juga ya. Saya nggak mau menyimpulkan karena di tulisan ini juga dikatakan belajar dari istri Yesus ya. Ini pembicaraan juga, ini ada papirusnya. Walaupun ini mungkin ada pro kontra, tapi ini bentuk papirus yang ada mengatakan betul dan ada yang tidak itu. Bahkan kita merujuk ke awal dulu, misalnya di sini ya. Di website ini adalah tulisan orang Kristen sendiri, bahkan ini pernyataan dari seorang pendeta terkenal nih, seorang profesor nih dari Amerika nih. Dokter Bang, dokter. Tapi dia profesor Bang, profesor. Dr. Tony Blair, tapi dia profesor agama. Lanjut Bang, lanjut. Was